Babak perempat final Piala Dunia 2026 resmi menghadirkan 8 tim terbaik dunia. Mereka adalah Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. Keempat pertandingan perempat final akan menjadi penentu siapa yang berhak melangkah ke semifinal dalam turnamen edisi pertama yang diikuti 48 negara. Lalu siapa yang paling pantas menjadi juara Piala Dunia 2026? Apakah Argentina sang juara bertahan, Prancis yang begitu tenang, atau justru Spanyol yang tampil luar biasa sejak pertandingan pertama? Hari ini kita akan mengulas ke-8 tim yang berhasil lolos ke perempat final berdasarkan performa mereka dari fase grup hingga babak gugur. Ingat, ini bukan soal nama besar atau sejarah, melainkan murni berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di atas lapangan. Di peringkat ke-8 ada Swiss. Swiss memang layak mendapat apresiasi. Mereka berhasil keluar sebagai juara grup dan menunjukkan organisasi permainan yang sangat disiplin. Namun jika dibandingkan dengan 7 tim lainnya, perjalanan Swiss belum benar-benar meyakinkan. Mereka memang mampu menyingkirkan Aljazair, tetapi saat menghadapi Kolombia mereka gagal mencetak gol selama 120 menit dan baru lolos lewat adu penalti. Artinya ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas seimbang, Swiss masih kesulitan mengambil kendali pertandingan. Itulah alasan mereka berada di posisi 8. Di peringkat ke-7 ada Maroko. Maroko kembali menjadi kebanggaan Afrika. Mereka lolos dari fase grup dengan permainan yang sangat rapi, lalu mengalahkan Kanada secara meyakinkan. Tim ini memiliki semangat juang luar biasa dan pertahanan yang sulit ditembus. Namun saat ini mereka belum menghadapi tim dengan kualitas sekelas Prancis di fase gugur. Perempat final akan menjadi ujian terbesar mereka. Jika mampu melewati Prancis, semua prediksi bisa berubah. Di peringkat ke-6 ada Belgia. Belgia perlahan membungkam semua kritik. Mereka keluar sebagai juara grup, menyingkirkan Senegal, lalu tampil sangat tajam ketika menghancurkan Amerika Serikat dengan skor 4-1. Lini depan Belgia kembali menunjukkan kualitasnya. Namun ada satu tantangan besar yang menanti, yaitu Spanyol. Jika ingin melaju lebih jauh, Belgia harus menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Di peringkat ke-5 ada Inggris. Inggris mungkin bukan tim yang paling menghibur, tetapi mereka tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan. Mereka melewati Republik Demokratik Kongo, kemudian mengalahkan Meksiko dalam laga yang berlangsung sengit. Ketika permainan tidak berjalan sesuai rencana, Inggris tetap mampu menemukan solusi. Mental seperti inilah yang sering membawa sebuah tim melangkah jauh di turnamen besar. Peringkat ke-4 menjadi milik Norwegia. Inilah tim yang paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Setelah lolos dari fase grup, Norwegia lebih dulu mengalahkan Pantai Gading sebelum membuat dunia tercengang dengan menyingkirkan Brasil. Kemenangan itu bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan bukti bahwa Norwegia kini layak diperhitungkan sebagai calon juara. Modal kepercayaan diri mereka sedang berada di titik tertinggi. Di peringkat ketiga ada Argentina. Sebagai juara bertahan, Argentina tampil sempurna di fase grup. Namun memasuki fase gugur, mereka harus bekerja jauh lebih keras. Tanjung Verde dan Mesir sama-sama mampu mencetak 2 gol ke gawang Argentina. Di satu sisi, lini depan mereka tetap sangat produktif. Di sisi lain, pertahanan mulai menunjukkan celah. Jika kelemahan itu tidak segera diperbaiki, perjalanan mempertahankan gelar bisa berhenti sewaktu-waktu. Di peringkat kedua ada Prancis. Prancis mungkin bukan tim yang paling banyak mencetak gol, tetapi mereka adalah tim yang paling tenang. Sejak fase grup hingga babak 16 besar, mereka hampir tidak pernah kehilangan kendali pertandingan. Mereka tidak membuang tenaga secara berlebihan, tidak mudah panik, dan selalu bermain sesuai kebutuhan. Pengalaman menjadi pembeda utama Prancis dibandingkan sebagian besar tim yang masih bertahan. Dan tim yang layak menempati peringkat pertama adalah Spanyol. Spanyol tampil nyaris tanpa celah sejak awal turnamen. Mereka keluar sebagai juara grup dengan performa yang konsisten.
mengalahkan Austria tanpa kesulitan berarti, lalu menyingkirkan Portugal dalam pertandingan yang memperlihatkan kualitas taktik kelas dunia. Yang membuat Spanyol berada di posisi pertama bukan hanya karena mereka menang, tetapi karena cara mereka meraih kemenangan. Mereka mampu menguasai permainan, disiplin saat bertahan, efektif ketika menyerang, dan belum pernah dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu ataupun adu penalti. Dari semua tim yang tersisa, Spanyol tampil sebagai tim yang paling komplit. Namun, inilah Piala Dunia. Favorit tidak selalu menjadi juara. Satu kesalahan kecil, satu kartu merah, atau satu momen brilian dari lawan bisa mengubah segalanya. Jadi, apakah Spanyol benar-benar akan mengangkat trofi? Atau justru Prancis, Argentina, atau bahkan Norwegia yang akan membuat sejarah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.